Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Serta sholawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para pengikutnya, dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa semoga di hari kiamat nanti kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW. Kali ini saya akan membahas tentang bersyukur. Sebelum saya membahas materi tentang bersyukur, saya ingin menyampaikan pesan berupa firmanan Allah tentang ketakwaan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatimu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sesungguhnya arti bersyukur yang sempurna menurut Islam itu apa sih? Di dalam ajaran agama Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dalam lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati? Jadi yang dimaksud bersyukur dengan hati yaitu sadar dan mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bisa contohnya seperti kita bersyukur kita diberikan nikmat berupa nafas, itu contoh. Selanjutnya bersyukur dengan lisan. Apa sih yang dimaksud dengan bersyukur dengan lisan? Jadi bersyukur dengan lisan itu adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan kenikmatan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan bersyukur dengan anggota badan, yaitu merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah amal solih karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ini tuh bukan karena kayak misalnya pengen dilihat orang, ibadah itu karena pengen dilihat orang aja. Sedangkan kalau misalnya kita lagi nggak dilihat orang, kita nggak bakalan melakukan hal tersebut, begitu. Nah, jadi faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalilum min ibadiyas syukur. Artinya, sedikit sekali dari hambaku yang banyak bersyukur. Hal ini merupakan firman Allah dalam Quran surat Saba ayat 13. Pada ayat di atas, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu hanyalah sedikit, dan memang demikianlah faktanya. Buktinya masih banyak di antara kita mengeluhnya dibandingkan kita banyak nikmat yang dibandingkan kita menyadari betapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluh dan menyalahkan keadaan sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak hal kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan misalnya berupa ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita intinya
harus bersyukur dalam kondisi apapun. Misalnya kita dalam kondisi terpuruk atau kondisi kita benar-benar berada di titik terberat, kita kita dalam hal tersebut jangan sampai kita putus asa atau bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri itu merupakan perbuatan yang paling dibenci sama Allah dan itu haram. Jadi intinya kita harus banyak-banyak bersyukur. Apabila hati kita masih belum mampu menyadari nikmat Allah yang berikan, yang di yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Hadirin yang berbahagia, saudara-saudari yang berbahagia, saya yakin dan berhusnuzon bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa beramal solih. Tetapi yang menjadikan pertanyaan apakah kita melakukan hal demikian adalah dengan rangka bersyukur atas karunia yang Allah berikan, atau kita melakukan hanya karena sebuah kebiasaan, atau bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan. Bila ibadah dan amal solih yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan atas kesyukuran kita atas nikmat-nikmat Allah, maka pasti kita akan mendapat akan ringan dalam menjalankannya, bahkan dengan penuh rasa bahagia. Bahkan kalau misalnya kita posisi terberat apapun, kita bingung mau menghadapinya gimana, kalau kita berdoa, kita diberikan petunjuk sama Allah, kita bersyukur, kita menjalankannya dengan pasti kita nanti bakal ngejalaninnya ya udah dengan bahagia aja, jadi gak tertekan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebaliknya, bila semua itu kita lakukan dengan keterpaksaan, maka kita akan berat menjalankannya. Hadirin saudara-saudari yang berbahagia, pada ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin membawakan sebuah kisah Bani Israel dalam Quran surat Al-Baqarah. Dikisahkan bahwa Bani Israel adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Firaun mengejar dan hendak menyiksa mereka, Allah belahkan lautan mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Tatkala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, Firaun dan bala tentaranya masih berada di tengah lautan dan ditenggelamkan oleh Allah tanpa sisa. Namun bukannya bersyukur, mereka malah melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini nih salahnya gitu. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri dari emas ketika nabi mereka yaitu Musa diutus oleh Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Karena perbuatan tersebut, Nabi Musa yang baru pulang menerima Taurat tak kuasa menahan amarah. Singkat cerita, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Maha Taubat, karena Allah Maha Taubat, karena Allah Maha menerima taubat, maka Allah menerima taubat mereka agar mereka bersyukur. Jadi setelah kejadian tersebut, Nabi Musa ingin bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mendengar percakapan antara Nabi Musa dengan Allah mereka malah mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," ucap mereka dengan lancang. Oleh karena perbuatan mereka yang lancang kepada Allah, maka Allah pun menyambarkan halilintar kepada mereka hingga mereka tewas. Atas permintaan Nabi Musa, Allah hidupkan kembali untuk memberinya kesempatan sekali lagi mereka untuk bersyukur. Tak sampai di situ.
Tak sampai di situ saja nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan mana dan salwa untuk makanan mereka agar mereka tidak perlu repot-repot mengolah makanan. Dan masih banyak lagi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi bukannya mereka bersyukur atas kenikmatan tersebut, mereka malah kufur bahkan membunuh serta para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan Allah menimpakan kehinaan dan nista kepada mereka. Saudara-saudari yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Bani Israel yang saya sampaikan tadi, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik kepada hambanya. Bahkan bahkan Allah banyak sekali memberikan kesempatan lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyak sekali nikmat yang telah Ia berikan. Hanya saja hanya saja kita sedikit hanya saja kita sebagai hambanya lupa dibandingkan ingat dan bersyukur, banyak lupa dibandingkan ingat bersyukur atas kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tips yang hendak saya berikan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anzuru anzuru ila man huwa asfala asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum, yang artinya lihatlah orang-orang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat Allah yang diberikan. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini berada di bawah kita tersadar bahwa apa yang Allah berikan kepada kita tuh nikmatnya tuh banyak. Setelah kita ingat dan tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepadanya agar nikmatnya saat ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih melimpah. Dalam hal ini disebutkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Hadirin yang berbahagia, saudara-saudari yang berbahagia, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, tetapi kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang kita peroleh saja belum syukuri, apalagi nikmat yang melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak kita justru sombong, tidak puas dan juga tamak. Demikian
ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.